Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PS2A. Perkenalkan, nama saya Cahaya Lestari. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizky Natasis Pelukar. Perkenalkan, nama saya Zahra Izatina Sution. Kami di sini akan menampilkan video yang berisi tentang penjelasan asuransi kendaraan. Selamat menyaksikan. Asuransi kendaraan. Pengertian asuransi kendaraan merupakan bentuk perlindungan finansial penting bagi pemilik kendaraan. Ini adalah perjanjian antara pemilik kendaraan dan perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap berbagai risiko yang mungkin menimpa kendaraan dan bentuk potensi finansial yang dilibatkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan penyedia asuransi. Perjanjian ini dirancang untuk melindungi pemilik kendaraan dari risiko keuangan yang timbul akibat kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, kehilangan kendaraan akibat pencurian, yang diakibatkan oleh bencana alam atau kerusakan. Tujuan utama dari asuransi kendaraan adalah memberikan rasa aman dan perlindungan dari berbagai risiko finansial yang tidak terduga. Jenis-jenis asuransi kendaraan. Ada beberapa jenis asuransi kendaraan utama yang perlu diketahui. 1. All Risk Comprehensive. Jenis asuransi ini menawarkan cakupan perlindungan yang paling luas, menanggung semua jenis kerusakan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat pada kendaraan. 2. Total Loss Only TLO. Asuransi TLO memberikan perlindungan finansial jika kendaraan mengalami kerusakan total atau kehilangan akibat pencurian. 3. Asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga, ganti rugi untuk kerugian orang lain akibat kecelakaan. 4. Asuransi kecelakaan diri pengemudi dan bagi pengemudi serta penumpang jika terjadi kecelakaan. 5. Asuransi perluasan risiko bencana banjir perlindungan kendaraan. Saat asuransi kendaraan memiliki asuransi memberikan sejumlah manfaat signifikan. Perlindungan finansial, mengurangi beban biaya perbaikan atau penggantian kendaraan akibat kejadian tak terduga. Ketenangan berkendara, memberikan rasa aman dan nyaman saat berkendara. Mengetahui bahwa ada perlindungan finansial jika terjadi insiden. Akses bengkel rekanan, memudahkan proses perbaikan dengan adanya jaringan bengkel yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Layanan tambahan. Beberapa polis menawarkan layanan tambahan seperti derek atau bantuan darurat di jalan. Nilai jual kendaraan terjaga dengan perbaikan yang ditanggung asuransi. Kondisi kendaraan dapat lebih terjaga, berpotensi mempertahankan nilai jualnya. Selanjutnya, materi faktor yang mempengaruhi premi asuransi. Besarnya premi asuransi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis kendaraan. Jenis kendaraan ialah kendaraan mewah atau sporty umumnya memiliki premi yang lebih tinggi. Yang kedua, tujuan pembuatan. Tujuan pembuatan ialah kendaraan baru mungkin memiliki premi yang lebih tinggi karena pertanggungannya yang lebih besar. Yang ketiga, wilayah penggunaan. Wilayah penggunaan ialah wilayah dengan tingkat risiko kecelakaan atau pencurian yang tinggi karena akan mempengaruhi premi. Yang keempat, jenis asuransi. Jenis asuransi ialah premi untuk asuransi all risk atau komprehensif biasanya lebih tinggi daripada total loss only atau TLO karena cakupannya yang lebih luas. Selanjutnya, yang kelima, riwayat klaim sebelumnya. Riwayat klaim sebelumnya ialah pemilik kendaraan dengan riwayat klaim yang sering akan dikenakan biaya
atau premi yang lebih tinggi. Selanjutnya materi cara memilih asuransi yang tepat. Memilih asuransi kendaraan yang sesuai, kita harus memerlukan pertimbangan yang matang. Berikut ini adalah 5 langkah yang bisa kita ikuti. Langkah yang pertama, kenali kebutuhan kendaraan Anda. Kita harus mempertimbangkan jenis penggunaan kendaraan, frekuensi berkendara, dan risiko yang mungkin kita hadapi. Langkah yang kedua, perbandingan manfaat dan premi. Kita harus melakukan perbandingan antara berbagai penawaran dari perusahaan asuransi yang berbeda untuk mencakup yang terbaik dengan premi yang sesuai. Langkah yang ketiga, reputasi perusahaan asuransi. Kita harus memilih perusahaan asuransi yang memiliki reputasi yang baik dan terpercaya dalam menangani klaim. Langkah yang keempat, jaringan bengkel rekanan. Kita harus pastikan perusahaan asuransi memiliki jaringan bengkel rekanan yang luas dan berkualitas. Langkah yang kelima, proses klaim yang mudah. Kita harus pahami prosedur klaim dan pastikan prosesnya tidak rumit dan efisien. Selanjutnya materi prosedur klaim asuransi. Jika terjadi insiden, ada beberapa prosedur standar untuk mengajukan klaim asuransi. Yang pertama, laporkan kejadian. Segera kita laporkan kejadian kepada perusahaan asuransi, biasanya dalam waktu maksimal 3x24 jam setelah kejadian. Yang kedua, lengkapi dokumen klaim. Kita harus siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti SIM, STNK, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, survei dan estimasi kerusakan. Petugas perusahaan asuransi akan melakukan survei untuk menilai tingkat kerusakan dan membuat estimasi biaya perbaikan. Yang keempat, perbaikan di bengkel rekanan. Kendaraan akan dibawa atau diperbaikan di bengkel rekanan yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Yang kelima, kendaraan akan diserahkan kembali. Setelah diperbaikan, kendaraan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Contoh kasus untuk asuransi all risk atau komprehensif yaitu Bapak Arman baru saja membeli mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Untuk melindungi investasinya, ia mengasuransikannya dengan polis all risk. Suatu malam, mobilnya yang terparkir di garasi rumah mendadak terbakar akibat konsleting listrik di bagian mesin. Kerugiannya sangat parah dan diperkirakan mencapai 90% dari harga mobil. Contoh peran asuransi yaitu, karena mobil Pak Arman diasuransikan secara all risk, asuransi akan melakukan survei dan verifikasi kerusakan. Setelah itu, asuransi akan menanggung kerugian total akibat kebakaran tersebut dan membayarkan sejumlah uang ganti rugi sebesar nilai pasar mobil atau dikurangi deductible atau risiko sendiri kepada Bapak Arman sehingga ia bisa membeli mobil baru atau mengganti kerugian yang terjadi. Lalu contoh kedua yaitu pada asuransi total loss only atau TLO, yaitu Ibu Sinta memiliki mobil Toyota Rush tahun 2017 yang diasuransikan dengan polis total loss only atau TLO. Saat ia sedang memarkirkan mobil di pinggir jalan untuk berbelanja, mobilnya raib dicuri.
Ibu Sinta segera melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan pihak asuransi. Contoh peran asuransi yaitu, setelah mendapatkan laporan dari Ibu Sinta dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, pihak asuransi akan menunggu selama periode tertentu, biasanya 30-90 hari, untuk memastikan mobil tidak ditemukan. Apabila setelah masa tunggu mobil Ibu Sinta tidak juga ditemukan, asuransi akan menyatakan mobil tersebut hilang total dan membayarkan ganti rugi sebesar harga pasar mobil Toyota Rush tahun 2017 tersebut kepada Ibu Sinta. Lalu contoh kasus yang ketiga yaitu pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TJH 3 yang berskenario saat mengemudi di jalan yang ramai, Pak Budi tanpa sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor di depannya. Pengendara motor itu terjatuh dan mengalami luka ringan di kaki. Sementara sepeda motornya mengalami kerusakan pada knalpot dan lampu belakang. Polis asuransi mobil Pak Budi memiliki perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Contoh peran asuransi pada kejadian tersebut yaitu, Pak Budi melaporkan kejadian tersebut ke asuransi. Setelah memverifikasi kejadian dan kerugian, asuransi akan menanggung biaya pengobatan pengendaraan motor yang terluka dan juga biaya perbaikan sepeda motor yang rusak, sesuai dengan batas pertanggungan yang disepakati dalam polis Pak Budi. Ini membantu Pak Budi menghindari beban finansial langsung atas klaim ganti rugi dari pihak ketiga. Asuransi kecelakaan diri pengemudi dan penumpang. Skenario Bapak Aryan bersama keluarganya sedang dalam perjalanan pulang dari mudik. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Bapak Aryan terlibat tabrakan beruntun yang menyebabkan mobilnya ringsek parah. Bapak Aryan mengalami cedera pada tulang rusuk yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, sementara anaknya yang duduk di kursi penumpang mengalami luka memar di kepala. Polis asuransi mobil Bapak Aryan mencakup perluasan asuransi kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang. Contoh peran asuransinya, setelah insiden keluarga Bapak Aryan mengajukan klaim ke asuransi, asuransi akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan medis Bapak Aryan untuk cedera tulang rusuknya, serta biaya pemeriksaan dan penanganan luka memar anak Bapak Aryan. Sesuai dengan santunan yang tertera dalam polis, hal ini sangat membantu meringankan beban biaya medis yang tidak terduga akibat kecelakaan. Contoh kasus asuransi perluasan risiko atau bencana banjir. Skenario, Ibu Lia tinggal di area yang sering dilanda banjir. Ia khawatir akan keselamatan mobilnya sehingga saat mengasuransikannya mobilnya dengan polis Alrix, ia juga menambahkan perluasan risiko bencana alam, khususnya banjir. Suatu hari hujan lebat yang berkepanjangan menyebabkan banjir bandang di lingkungan tempat tinggal Ibu Lia, dan mobilnya yang terparkir di garasi rumah ikut terendam hingga ketinggian air mencapai jok mobil. Contoh peran asuransinya, Ibu Lia segera melapor ke pihak asuransi setelah banjir surut. Setelah dilakukan survei dan verifikasi kerusakan akibat banjir, atau misalnya kerusakan pada sistem kelistrikan, mesin, dan interior mobil. Karena Ibu Lia memiliki perluasan perlindungan terhadap risiko banjir, asuransi akan menanggung seluruh biaya perbaikan mobilnya yang rusak akibat terendam banjir tersebut, sesuai dengan nilai kerugian yang disepakati. Tanpa perluasan ini, kerusakan akibat terjadinya banjir tidak akan ditanggung. Kesimpulannya adalah asuransi kendaraan merupakan investasi yang penting untuk perlindungan finansial kendaraan Anda. Penting untuk memilih produk asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan kendaraan dan anggaran Anda. Selain itu, pahami dengan seksama isi polis dan prosedur klaim agar Anda siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Pilih jenis asuransi Alrix atau TLO dan perluasan jaminan yang sesuai dengan kebutuhan serta anggaran kendaraan Anda.
dan penting untuk memahami manfaat, faktor penentu premi, serta prosedur klaim asuransi untuk ketenangan berkendara dan perlindungan optimal. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi